Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada pemuka orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Penta 50 hari, Penta itu 50 hari setelah Yesus bangkit. Kita dengar Pentagon, pusat militer di Amerika sana, Pentagon. Ada 5 sudut. Dan pada saat merayakan Pentakosta ini, saya selalu ingat akan cerita dongeng gitu. Jadi tidak terjadi sesungguhnya. Ada seorang pendeta yang mau merayakan turunnya Roh Kudus di gerejanya. Maka pada Sabtu siang dia bersama anaknya membeli sepasang burung merpati putih di pasar burung. Kemudian dia mengatakan pada anaknya, "Nak, besok pagi, Minggu pagi, kalau Bapak berkhotbah di gereja, kamu melepaskan sepasang burung merpati ini. Kalau pas Bapak mengatakan, hari ini, pagi ini, Roh Kudus hadir, turun di atas kita, burung kamu lepaskan ya." "Iya Pak, iya Pak." Lalu Minggu pagi pendeta itu berkhotbah dan dia mengatakan, "Roh Kudus turun di atas kita pagi ini." Anaknya yang di balkon di atas gereja seperti kita punya ini menyaut dari atas, "Bapak, Roh Kudusnya dimakan kucing, mati." Seandainya
pagi ini saya mempraktekkan itu tentu viral ya. Saya suruh lepas. Saya ingin menggambarkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, di dalam gereja kita sering kurang menyadari hadirnya Roh Kudus. Tidak kurang beriman bahwa Roh Kudus sudah hadir. Hanya kita membuat kurang perhatian, acuh tak acuh. Seakan-akan Roh Kudus seperti burung merpati tadi mati. Tadi para murid berkumpul, mereka takut karena Tuhannya dibunuh, wafat, lalu pintu-pintu terkunci. Kadangkala kita sebagai anggota gereja juga mengunci hadirnya Roh Kudus itu. Tuhan Yesus hadir karena dia bangkit mengatasi ruang dan waktu. Dia mengatakan damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus pada waktu mau muncul di depan umum, dia mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Dan pada saat Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid yang mengunci rumahnya, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan kita harapkan damai bagi kamu itu selalu berproses. Dan itu yang kita hidupi sebagai gereja. Damai itu salam, om. Kalau Hindu berdoa om, sempurna. Kalau hubunganku dengan Tuhan beres, hubunganku dengan teman-temanku beres, sesamaku, dan terutama sekarang hubunganku dengan alam ekologi itu beres. Yang ditekankan gereja sekarang ekologi, dan kita tahu ada ensiklik Laudatio Si. Aku memuliakan Tuhan seperti alam raya memuliakan Tuhan. Bagi umatku, saudara-saudariku terutama kaum muda, silahkan menonton film nobar, apa itu pesta babi. Sekarang mana-mana orang melihat, kemarin dilarang tapi sekarang semua orang dipersilahkan melihat. Bagaimana manusia yang kebanyakan umat kita di sana, tetapi relasi dengan alam itu dirusak oleh para pemimpin kita. Padahal Roh Kudus juga hadir di sana. Para pemimpin kita menutup hati nuraninya. Seperti membangun menara Babel. Mereka membangun menara Babel sombong supaya ini, tetapi Tuhan menghancurkan. Dan itu dipulihkan oleh Pentakosta dalam bacaan pertama tadi. Bagaimana para rasul bicara, tetapi suku bangsa yang lain tahu kata-kata para rasul, bicara para rasul tadi. Para rasul orang sederhana, tidak menguasai bahasa-bahasa asing. Tetapi tadi disebut bahasa-bahasa suku bangsa, mereka tahu apa yang dikatakan para rasul. Persatuan. Mari kita menekankan persatuan itu. Dan persatuan itu didasari kalau relasiku dengan Tuhan itu beres. Tidak dulu menara Babel aku ingin menjulang tinggi manusia, memuliakan diriku sendiri oleh Tuhan diobrak-abrik. Maka kita disadarkan Roh Kudus turun atas diri kita pribadi. Jangan kunci hatiku. Jangan menutup pintu hatiku. Tuhan hadir. Kadangkala kita tidak menyadari. Kita sering takut akan masa depan. Kita takut akan sakit. Kita takut gagal. Keluarga takut kehilangan pekerjaan, penghasilan, terutama akhir-akhir ini.
Dolar berapa sekarang? Dolar. Oh Bapak Ibu, seperti yang katakan Prabowo, ya wong desa orang nganggo dolar. Keluarga yang takut kehilangan pekerjaan, penghasilan. Juga yang takut untuk hidup jujur karena tekanan lingkungan. Orang mau hidup jujur disiram air keras. Takut, kita lebih baik diam, mengunci hidupku. Kita juga kadangkala seperti para murid itu, hatiku terkunci karena takut aku menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Pentakosta mengajarkan Roh Kudus sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Roh Kudus mampu memberi keberanian baru. Saudara-saudariku, terutama saudara-saudari yang takut untuk mau wawancara, bekerja, khawatir mau menulis ujian, baik atau salah atau benar, bukalah pintu hatiku, budiku, supaya Roh Kudus hadir di situ. Damai. Kalau aku dekat padamu, kamu damai. Meskipun menghadapi ketakutan yang luar biasa. Lalu saudara-saudariku, setelah menerima Roh Kudus, Petrus yang dulu menyangkal Yesus, justru tampil berkhotbah di depan banyak orang. Di depan suku-suku bangsa mereka tahu kata-kata yang dikatakan Petrus. Meskipun Petrus ya mungkin sekolahnya rendah lain dengan Paulus. Saya kadangkala apa yang bisa mempersatukan gereja ini? Mungkin dulu. Saya sekarang kemudian mulai mengingat lagi, membaharui pikiranku lagi. Bahasa Latin. Bahasa Latin. Dulu bahasa gereja itu bahasa Latin. Kalau saya ke kutub selatan, ke kutub utara, kalau memakai bahasa Latin, semua orang Katolik tahu itu mempersatukan. Maka Bapak Ibu, anak-anak muda terutama, latihlah doa Bapak kami, Pater Noster, Qui es Encelis, Adveniat, Regnum Tuum, datanglah kerajaanmu. Dan itu kalau Anda mau berdoa di seluruh dunia, orang tahu ini mesti Katolik. Saya sering membayangkan begitu, Roh Kudus turun tahun ini. Bahasa yang mempersatukan apa? Oh dulu, seperti dulu ya bahasa Latin. Maka saya mencoba untuk menghidupkan lagi. Lalu saudara-saudariku, hidup mengubah para rasul yang tadinya bersembunyi, berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang bersemangat dan berani. Inilah karya Roh Kudus, bukan membuat hidup tanpa masalah, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Maka marilah, terutama doakanlah negeri kita ini yang akhir-akhir ini ya mulai kurang baik, supaya Roh Kudus tadi, datanglah Roh Kudus di atas bumi, bukan hanya di atas gereja. Roh Kudus yang sudah hadir di Papua sana, Roh Kudus yang sudah hadir di negara di mana saja, supaya manusia membuka hatinya, terutama para pemimpin membuka hatinya, bukan ingin membuat dirinya makmur, menjulang seperti menara Babel, nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Saya ingat tsunami tahun berapa itu, Desember 2000 di Aceh. Ada pemberontakan di Aceh, di Sri Lanka, bahkan di Sri Lanka itu orang Tamil sama orang Katolik, pastor antara Tamil dan suku apa nggak mau bicara, bermusuhan. Sampai usaha-usaha manusia tidak mampu. Akhirnya ada tsunami dan membuat semua mau berdamai. Tsunami seakan-akan menghadirkan damai sejahtera bagimu. Jangan sampai Tuhan campur tangan karena kita menutup pintu, mengobrak-abrik kehidupan kita semua. Kita ingat kerajaan Allah sudah dekat.
bertobatlah, percayalah kepada Injil. Mari kita hidupi supaya kerajaan Allah, kerajaan yang damai, kerajaan cinta kasih selalu berproses dan hidup di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia lewat kita semua. Amin.